Oke, buat Okta, kamu single, janda atau? Anjay. Anjay. Like, comment, share, dan di-subscribe untuk membantu channel YouTube ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Masyarakat online kembali lagi bersama dengan Roy di sini di channel YouTubeku, dan kali ini aku bareng dengan Okta dan juga Bonita. Dua Tata. Tata pertama Bonita, Ta kedua Okta, aku Ta ketiga Sengketa. Okta sama Bonita gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Sukses luar biasa. Kita jangan sebut merek dong di sini. Astaga. Nggak boleh. Oke, buat Okta, Bonita, terima kasih udah mau jadi korban aku hari ini. Ya, Okta, Bonita, kita sekarang ini akan ngobrolin hal-hal yang viral. Apaan tuh? Ya, jadi ada 3 hal yang viral. Yang pertama, kita akan bahas tentang pembunuhan, kasus pembunuhan. Yang kedua, kita akan bahas tentang virus yang membunuh. Yang ketiga, kita juga membahas virus yang menyebar. Dan itu bakal membunuh juga nggak? Dan itu bisa membunuh, tapi dalam arti lain ya. Oke. Nah, sekarang ini teman-teman, Okta dan Bonita akan memperkenalkan diri masing-masing. Dari Okta dulu. Hai, aku Oktavia Nur Adriani. Biasa kalau di lingkunganku aku dipanggil Ecil sebenarnya. Oh, panggilannya Ecil? Iya. Oh, Ecil, baru tahu loh. Nah, kalau di kantor aku dipanggilnya Okta. Kenapa Ecil? Karena Ecil dulu tuh panggilnya Evi kan? Evi. Via di rumah. Oh, Via. Nah, terus sama teman-teman bulu tangkis, dulu kan aku atlet ya. Sorry. Atlet bulu tangkis. Canda, Deng. Iya, tapi beneran. Beneran. Nah, terus sama pelatihku itu kan ada Evi 2. Dua-duanya namanya Evi gitu kan. Oh, jadi di tempat kamu main bulu tangkis itu ada Evi juga namanya. Betul. Oke. Nah, karena sulit bedain, jadi yang satu karena badannya besar dipanggil Evi besar. Evi Jadi besar. singkatannya Ebes. FB. Kalau aku Ecil, Evi kecil. Evi Gitu. kecil. Ada juga sebutannya bocil, bocah kecil bukan ya? Nying. Anjing. Oke. Oke, jadi Ecil ya. Ya, Ecil tinggal di mana, Cil? Aku tinggal di Sepinggan Sepinggan Empire. Empire. Oh, jangan nanti kita didatangin. Siap. Masuk di ILK. Oke, sekarang kerja, kuliah. Sekarang kerja satu perusahaan sama mereka. Ya, sama kita. Perusahaan apa itu? Tit. Gitulah. Ya. Semakin di depan. Iya, semakin di depan. Iya. Jangan nanti motor dong. Oh, Bisa iya. jadi motor. Ya. Oke, buat Okta, Hmm. kamu single, janda atau? Anjay. Aku jomblo bahagia. Oh, jomblo bahagia. Siap. Bahagia Belum terus. pernah pacaran atau? Udah pernah pacaran. Udah pernah Kalau belum punya? pernah pacaran sebutnya single mungkin ya. Single ya? Ya nggak sih? Ah, Ya kan? Ya gitulah. Kalau disebutnya. jomblo kan berarti udah pernah pacaran tuh. Jomblo. Siap. Iya, tapi belum nemu lagi. Belum mau lagi. Belum mau, bukan nggak nemu, tapi banyak yang mau. Tapi ini dia menutup. So cantik sementara. lu. Halo guys, Halo. aku Lucy Santa Bonita Napitupulu, Ya. biasa dipanggil Santa Bonita. Clara? Oh, Bonita. No. Kerjanya tuh barengan sama mereka Berarti dia pekerja. di perusahaan yang itu. Kalau tinggalnya di Ring Road, Tinggalnya di Ring Road. Balikpapan. Oke. Guys, jadi buat kalian semua yang penasaran untuk Instagramnya ada di bawah sini. Untuk Okta, Bonita ada di bawah sini. Buat aku di sini. Udah terkenal. Nggak penting. Nah guys, kita pembahasan pertama ini. Kalian udah tahu belum sih pembunuhan yang terjadi di yang lagi viral sekarang nih di Indonesia? Ya, anak SMP wanita membunuh balita tetangganya, ya kan? Dan yang bahayanya itu ternyata psikologinya terganggu nih, ya kan? Nah, psikologi yang terganggu karena dia suka nonton film pembunuhan dan film horor, ya kan? Nah, ini bagaimana nih tanggapan dari Okta dulu deh? Udah tahu ceritanya kan? Tahu ini yang anak perempuan bunuh balita itu. Yang 5 tahun. Dengan cara dia pertama itu diundang main ya,
Nggak tahu diundang mainnya Dia- terus lagi main ya? Dia ngajak anak ini main. Terus main Terus ke emang kamar mandi. Udah ada niatan kan? Oh, ada niatan. Sebenarnya Hmm. buat bunuh. Nah terus yang aku tahu juga anak ini si pembunuh ini si pelaku dia tuh suka gambar. Suka menggambar. Nah menurutku dari hasil gambarnya itu emang condong ke arah yang horor banget nggak sih? Arah ya horor banget sih. Nah, dari hasil gambarnya itu udah bisa ditebak nggak sih anak ini tuh kenapa? Apa sih yang dia suka? Nah dari Jadi situ, hasil gambarnya itu adalah ekspresi dia, ekspresi jati dirinya. terus abis itu bisa jadi karena keseringan nonton film-film thriller gore yang Horor. berdarah-darah, horor. Pembunuhan. Itu bisa jadi loh nyangkut sama psikologisnya dia, apalagi dia masih remaja, ya nggak sih? Iya, jadi jati dirinya terbentuk karena dia sering menonton film-film seperti itu gitu loh. Terus sampai ada niatan buat ngebunuh itu udah parah sih menurut aku. Kamu mendengar cerita ini, apa sih yang terbesit di benakmu? Kayaknya sih ya itu gangguan, kalau menurutku ya kayaknya ya gangguan mental itu dia karena gimana ya, kita dari kecil udah disuguhin sama gambar-gambar kayak gitu, Hal-hal negatif. dia suka film-film yang kekerasan, bunuh-bunuhan, otomatis kan yang dia serap di otaknya dan di mindsetnya itu yang kayak gitu kan, itu udah kayak ya otomatis lah kayak gitu ya, kayak anak-anak deh yang sering main pasti kan main sama temennya, pasti ntar gedenya jadi anak yang suka bersosialisasi kayak gitu-gitu kan. Jadi ya itu sih lebih kayaknya emang gangguan mental ya. Dia sering nonton, dia ekspresikan dalam gambar, terus dia udah mulai nggak puas juga sama yang diekspresikan di gambar, Iya. akhirnya ya dia lampiaskan ke orang. Jadi itu dia, guys. Memang mungkin secara psikologi dia terganggu ya. Makanya itu penting ya orang tua ya untuk itu peran penting sih buat ngawasin. buat ngawasin anak-anaknya, tontonannya, ya kan gitu. Nah, ini nih videonya, cuplikan video yang sempat viral sebelum dia membunuh balita itu. Nah, kemudian ini di Facebooknya nih, ya, ini gambarnya, guys. Dia bikin status kayak gini: balita tak bernyawa itu masih di lemari bajuku. Banyak warga mencarinya. Pak RW selaku polisi dan Pak RT yang memeriksa rumahku seluruhnya tak ada satupun dari mereka yang menemukannya. Tak ada satupun yang tahu aku pelakunya. Oke, besok siap berserah diri. Jadi kayak santai gitu, santuy. Iya emang kayak ada kepuasan sendiri Kepuasan. ya setelah melakukan hal Iya. kayak gitu. Jadi memang abis kita nonton tuh ya, di beritanya polisinya kan nanya, kamu sedih nggak? Enggak, aku puas katanya. Jadi kayak merasa nggak bersalah nih, kayak salah satu postingan dia di WhatsApp atau di WhatsApp ya, Di WhatsApp. dia bilang gini toh rasanya di mobil polisi. Nah ini gambarnya. Nah, jadi setelah dia ditangkap tuh dibawa ke kantor polisi, jadi dia seneng gitu ya. Tapi anehnya dia mau nyerahin diri loh. Iya, dia nyerahin diri Kayak- pas mau berangkat sekolah bukan sih? Setelah pulang sekolah kayaknya dia. Pulang sekolah ya? Setelah mau pulang sekolah, katanya segini karena dia nggak tahu mau bawa mayat itu kemana. Dia bingung. Dia bingung sehingga ya udah deh. Ya jadi pertamanya kan mayat itu mau dibuang kan sebenarnya, cuma karena kemalaman atau Kesorean katanya sih. kesorean. Iya. Ya. Setelah kesorean itu jadi dia bingung dan akhirnya ditaruhlah di dalam lemari. Nah yang aku bingung ini orang tuanya nggak tahu sama sekali atau gimana gitu. Iya, aku bingung juga sih orang tuanya di mana. Biasa kan orang tua kita pasti ngecek ya. Iya, bener. Ini baju sekolahmu buat besok. Nah. Bener nggak sih? Baju sekolahmu pasti dia ngecek kan. Dan waktu itu katanya Pak RT, Pak RW nyari kan Nyari. Iya. dan nggak tahu. Slenderman itu ini apa ya? Itu ada filmnya ya. Itu dia yang biasa dia orang gambar tuh lebih ke yang dia hal sukain gitu loh. Iya. Dan yang hal yang dia sukain itu yang berbau ke arah yang horor. Iya. Kamu suka gambar nggak? Sedikit. Bisa gambar? Enggak. Nggak bisa. Nggak, Pantas. Kamu enggak. nggak bisa menggambar, makanya nggak suka gitu. Kamu bisa gambar? Enggak. Berarti sama. Aku suka menggambar. Suka gambar gini, gunung, baru ada burung, matahari terbit, cak 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 cak. Baru sini tanaman padi, ada orang. Ada itu gambarku, legenda. Step up guys. Legend banget gambarku.
Oke, itu dia ya. Buat kalian semua ya. Jadi kalau kalian nontonlah film-film yang sewajarnya. Jangan jangan mendidik, jangan juga nonton film atau tontonan yang kalian tonton itu kalian bawa ke dalam kehidupan kalian. Tapi gini, aku suka film thriller yang gore, berdarah-darah, berbau fisik lah. Ya. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa biasa aja gitu. Ya biasa aja di kehidupan nyata kamu nggak tiba-tiba kayak scream, tiba dari belakang selamat tinggal Ray. Gitu enggak? Aku takut ya ke kamar mandi tiba-tiba. Berarti emang dari mental juga kan? Iya. Kayak gitu tuh. Kuat enggaknya. Dari mentalnya sih. Dan mungkin kamu nonton nggak terlalu muda kali, Tak. Iya. Kamu nggak dari kecil kan nontonnya? Pergaulan sih sebenarnya. Oh iya. Pergaulan. Didikan orang tua. Kebiasaan. Pergaulan, didikan orang tua dan hati nurani. Wah. Apaan dah? Aku aja kalau bunyi nyamuk itu kan, aku iba loh, aku nangis loh. Sedih gitu loh. Kayak aku merasakan apa yang dirasakan nyamuk-nyamuk itu gitu. Walaupun aku bahagia. Apa sih? Oke, itu dia ya pembahasan kita pertama tentang yang viral tentang pembunuhan adik kecil, kasihan juga sih. Tapi menurut kalian dia bakalan di penjara atau enggak? Penjara, rehabilitasi atau dipulangkan? Tapi kayaknya nggak mungkin direhab sih, karena Dia melakukan itu dengan penuh kesadaran. ya betul. Jadi Oke. setahu aku juga anak umur 12 tahun itu juga udah bisa dipidanakan kalau misalnya memang dia terbukti bersalah. Karena emang udah ada emosionalnya, punya pikiran yang sadar udah kan? Ya. Nah, kayak gitulah. Kalau menurut Boni, dia kira-kira diapain nih? Kayaknya sih bakal ya kalau ngelihat kondisi kita ya, kayaknya sih mungkin akan direhab. Mungkin. Direhab Tapi ya? aku sih nggak yakin kalau dia direhab. Kamu nggak yakin? Nggak tahu sih. Let's see. Ya. Penjara, rehab, kalau aku mungkin dia akan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Nggak mungkin. Oke, kita next ke topik berikutnya nih. Ya, tentang yang lagi viral juga, Satu. virus yang namanya curutna. Corona. Nah, virus corona. Dari Boni dulu, kamu takut nggak sih setelah mendengar virus corona? Apa Takut. sih yang ada di benakmu? Nih. Satu sisi takut karena pasti kan kita berinteraksi sama orang lain dan Ya. kita nggak tahu orang lain itu kondisi kesehatannya gimana. Ya. Cuma ya balik lagi ke kita kan, maksudnya kalau kita ngerasa kita fit, kita udah jaga kebersihan, ya mudah-mudahan sih jauh-jauh deh itu dari COVID-19. Iya kan? Jauh-jauh deh. COVID-19, COVID-19 sebutannya. Corona gitu. Jadi maksudnya ya kalau dibilang takut, cuma ya jangan sampai berlebihan, yang sampai kayak orang-orang yang ada di sosial media yang belanja sampai berdus-dus kayak buat apa gitu. Iya, Menimbun. Iya. Maksudnya ya udah sih, lebih ke jaga diri sendiri aja. Kita yang tahu kita fit atau enggak, kita yang tahu kita bersih atau enggak, dan kita lihat aja sih, maksudnya kayak misalkan Okta lagi flu, ya udah deh gue jauh-jauh aja dari Okta gitu. Daripada Jangan jauh-jauh, nggak bisa jauh-jauh. Jangan juga gitu. Oke, kita Kayak dari gitu Boni ya. sih, ya. Oke, dari Okta. Sebenarnya kalau dibilang takut enggaknya, aku tuh paling santai. Biasa Santuy, aja. Santuy. Serius, biasa aja. Apa ya? ya udah nggak takut. Yang penting bisa jaga kebersihan diri sendiri. Terus Oke. Jaga kebersihan teman. Jadi kamu yang jagain kebersihannya. Kamu yang sikat. Dia batuk, Nggak kamu gitu. sikat. Apa yang cuci tangan ya? Iya. yang penting bisa jaga kebersihan, jaga kesehatan itu penting juga. Iya. Gitu. Terus lebih Lebih apa ya? Lebih aware lah sama lingkungan. ya benar. Oke. Karena mau kita hindarin atau enggaknya, kalau misalnya Tuhan berkehendak kita kena, gila. Wah, ini udah bawa tua. Udah ini ya. Ya udah Kuasa Pak. ilahi. Gitulah pokoknya, yang penting bisa jaga kebersihan, kesehatan. Nih, kalau dari aku mungkin ketika ada virus corona ini ya masih di luar negeri aku santuy parah. Ketika masuk ke Indonesia aku mulai kejang-kejang dikit sebenarnya. Sebenarnya iya agak-agak was-was. Tapi gini, kita biasa hari-hari ya kan berhadapan dengan virus dan bakteri. Ketika teman kita flu di depan kita biasa aja gitu Cuek kayak. aja. Ceng gitu kan. Ya, padahal Tabok. Anjay. enggak, kalau Okta, pernah nggak sih kamu temanmu gini, acing terus ludahnya tuh ke kamu pernah? Pernah nggak? Gak tahu. Pernah nggak? Gak tahu. Iya flu, Kayaknya kamu yang nanya acing gitu. terus ini, plus nggak usah juga flu-nya. Kamu pernah? Iya. Dan kamu masih sehat? Dan aku masih Sehat, enggak, sampai saat ini sehat nggak Oh sih? iya, sehat. Berarti gini, kita hari-hari penuh dengan bakteri dan penuh dengan virus. Artinya kita ini kuat gitu loh ya kan. Jadi
sebenarnya Imun kita kebal. imun kita kebal. Ya kan? Intinya jaga kebersihan seperti kalian bilang tadi, jaga kebersihan, jaga pola makan. Kalau misalnya ada teman flu, misalnya flu jangan juga dijauhin. Jauhin Tuh. ya, jangan terlalu. Ya mungkin kita cukup dengan Ya, pakai ambil masker. tisu, tutup hidung atau suruh teman kita kalau ada flu dia suruh pakai masker. Iya. Ya kan? Apalagi sekarang aku bingungnya masker tuh kenapa sampai harga 15 juta. Dan langkah banget sekarang. Ya itu karena kan orang terlalu berlebihan kan reaksinya. Dan itu buat yang jual masker tolong dong kalian kalau jual tuh jangan melebihi ya harga kewajaran manusia. Oke, yang terakhir guys, yang terakhir yang kita mau bahas ini, yang paling penting, virus juga yang telah menyebar bahkan ke dalam tubuhku, ke nadi-nadiku, dan aku nggak bisa melepaskan itu. Oh my god. Virus ini sangat kental dan hari-hariku. Ya hari-hari. Virus ini menyebabkan ini. Oh shit man. 1, 2, 3. Virus ini begitu masuk ke nadiku. Gitu loh. Ini adalah virus TikTok. Ketika mendengar TikTok, apa yang ada di pikiranmu, Okta? Jujur. Orang-orang yang pede. Gak tahu men. Gak apa, kita harus jujur. Iya, mereka adalah orang-orang yang percaya diri. Ketika Ya nggak sih? melihat TikTok ya, orang-orang yang main TikTok, ada orang yang percaya diri. Oke. Enough? Enough. Oke, Boni. Kamu harus jujur. Oh, aku harus jujur. Iya. Kalau dibilang bullshit nggak juga sih. Ah. Kalau dibilang alay, a little bit. Sedikit. Aduh, please jangan musuhin aku teman-teman dan saudaraku. Oke. Cuma ya kalau aku pribadi sih nggak into TikTok gitu. Maksudnya ya bukan aku aja sih. Karena Kamu nggak suka TikTok ya? Kamu Nggak, suka main nggak TikTok suka. sih? Nggak suka ya? nggak suka. Kalau Okta tadi? No, nggak juga. Berarti kalian Karena orang. aku bukan orang yang percaya diri. Oke. Ya betul. Oke. Wadadidaw. Iklan guys. Kalian dua adalah orang yang tidak suka TikTok, bukan berarti kalian bukan tidak suka, tapi tidak menggunakan TikTok ya. Iya, enggak. Di aplikasi kalian nggak ada TikTok kan di Nggak HP? Nggak ada. Aku orang yang menggunakan aplikasi TikTok. Cuman untuk hiburan by the way. Oke. Jadi nggak sehari-hari aku menggunakan TikTok. Jadi TikTok itu untuk seru-seru, untuk hiburan aja. Mungkin dulu orang melihat TikTok itu kayak alay banget ya. Tapi sekarang bahkan artis-artis besar, bahkan mungkin pejabat-pejabat besar main TikTok. Cuman untuk apa sih? Untuk sekedarnya aja, untuk hiburan. Ya jadi jangan melebih-lebihkan. Betul. Nah, banyak orang sekarang ya untuk viral atau supaya tenar dia main TikTok dengan apa ya sembarangan gitu loh. Ya mungkin Ya, yang penting viral aja. Mau itu sesuatu yang Positif. baik atau enggak positif. Nah, jadi ya oke kita boleh untuk hiburan tapi kita harus bijak juga menggunakan TikTok ini guys ya. Betul kan? Kita nggak ngelarang sih, kita nggak benci TikTok, kita suka, tapi jangan sampai yang namanya terlalu apa ya too much berlebihan. Ya mungkin berlebihan juga menggunakan aplikasi ini setiap hari atau juga ya Edik banget ya jatuhnya. Seru-seruan tuh boleh, cuma tahu batasannya yang baik Ya, sama enggak tuh gimana. itu dia Intinya pesannya. sih sesuatu yang berlebihan itu Nggak mau baik. Nggak itu baik. hiburan atau apapun Makanan. itu nggak baik. Ya kayak dari kasus pertama tadi nonton Slenderman dan Chucky berlebihan Ya. akhirnya begitu. Ya, aku juga suka horor sih. Tapi nggak terlalu berlebihan juga aku masukkan dalam kehidupanku tiba-tiba Iya. pas kalian lagi kerja tiba-tiba aku di depan kalian muncul di depan laptop Anjay. kayak Anjay. is so apa ya? Scary gitu ya kan. Creepy gitu. Creepy singkong gitu loh ya kan. Itu keripik ya Bambang. Oke, itu dia ya hal-hal yang udah kita sampaikan ya. Buat Okta nih. Ya, apa sih yang mau kamu sampaikan nih buat teman-teman? Ini kan banyak kan yang nonton anak muda. Ya, apa sih yang mau kamu sampaikan? Ada nggak sepatah dua kata yang terakhir? Anjir. Ya mau kemana aja? Ayo. Buat kalian semua penontonnya Roy, jangan lupa subscribe dia. Buat kalian semua jangan lupa berbuat baik terus. Habis itu kalau bisa ya berkarya, buat karya yang baik, yang bagus, Positif. yang bisa kalian tunjukin sama semua orang. Yang membangun. Oke, jadi dari Okta pesan-pesan singkatnya. Kemudian dari Bonita. Oke.
Kalau dari aku pribadi, kalau sesuai sama konteks video kita hari ini, pokoknya jaga kesehatan deh, kesehatan mental ataupun kesehatan diri sendiri itu penting. Kalau mental sehat, diri sendiri sehat, itu pasti untuk melakukan segala sesuatu itu pasti ya lancar aja gitu. Berkarya terus, tapi dalam hal yang positif, jangan terlalu berlebihan dalam meresponi segala berita dan Hoax lain-lainnya. ya? Iya, Hoax. kita ya pokoknya perlu aware juga lah sama lingkungan sekitar. Itu dia. Ya, tetaplah berbuat baik guys. Oke. Jadi kesimpulannya, pesan-pesan dari Okta Bonita, jangan lupa berbuat baik, jaga kesehatan, tetap berpikir positif. Positive thinking itu penting ya. Kalau kita nggak positive thinking, semua akan jadi kacau, ya kan? Dan semua apa yang kita rencanakan itu bisa jadi gagal ketika kita berpikir negatif. Terima kasih buat Okta dan Bonita. Oke. Okta. Wah, gimana nih salamannya? Gini Salam. gini. Oh ya. baik. Terima kasih Bonita. Wah. Kembali lagi ke YouTubeku ya. Oke, masyarakat online, itu dia, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe untuk membantu channel YouTube ini bisa lebih berkembang, Anjay. dan tunggu video-video selanjutnya. Bye.